Yang terhormat Ibu Dr. Adalita Yusti SI selaku PLT Kepala SDN Cipulir 11. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Cipulir 11 dan SDN Cipulir 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sukarni. Acara selanjutnya sambutan oleh kepala sekolah, dan acara yang keempat penyampaian materi atau diseminasi oleh calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Bapak Ahmad Januar. Acara yang kelima adalah sesi tanya jawab, acara keenam adalah doa, dan terakhir adalah penutup. Untuk selanjutnya acara kedua adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada hadirin diharap berdiri. Oleh kepala sekolah yaitu Ibu Dr. Adalita Yusti SI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini, kalau kita bilang sekarang jam-jam rawan nih Pak, ya, kita semua masih diberi nikmat sehat. Semoga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan tugas memenuhi undangan, ya. Hari ini kita memenuhi undangan Pak Januar selaku guru penggerak angkatan 7, ya. Pada kesempatan siang hari ini Pak Januar dengan kita akan melaksanakan diseminasinya yaitu mengenai budaya positif di sekolah, ya. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan untuk kita semua dapat kita manfaatkan, ya, untuk tugas kita sehari-hari di sekolah, ya. Mungkin kesempatan ini adalah kesempatan yang pertama kali ya Pak Januar, ya, mengundang teman-teman. Sebenarnya nih untuk kegiatan ini tadi saya mau mengundang juga teman-teman dari sekolah-sekolah lain, cuma udah dikasih warning sama Pak Januar, dosanya banyak-banyak, dosa banyak-banyak Bu. Jadi saya nggak bawa pasukan lainnya, ya. Saya
hanya membawa 5, tapi 1 masih tertinggal di sekolah, ya. Jadi dari Cipulir 3 hanya 4 teman kita yang mewakilinya. Mudah-mudahan kesempatan siang hari ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat, ya, khususnya untuk rekan-rekan guru, ya. Mungkin apa yang nanti disampaikan oleh Pak Januar, mudah-mudahan nanti banyak sekali ilmunya saya rasa, ya, yang bisa diterapkan di kegiatan kita sehari-hari, ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apa-apa yang nanti perlu atau sangat penting misalnya bisa dicatat. Boleh ya Pak Jenderal ya? Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa juga langsung ditanyakan Pak Jenderal di sini, ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke acara inti, yaitu penyampaian materi atau diseminasi oleh Bapak Ahmad Januar, SPD. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bu kita, Kepala SDM PLT kalau di sini ya, tapi Kepala SDM C++ Cipulir 3 pagi yang telah menyempatkan waktunya, malah membawa pasukan ini, alhamdulillah ya. Terima kasih juga kepada Bu Niken dan juga Bu Kani yang mau berkolaborasi dengan saya untuk mengadakan atau terlaksananya acara pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu guru sekalian ya, karena di sini semuanya guru ya, tidak ada yang dari mana-mana. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kok pakai perkenalan? Ya, karena di sini ada tamu, makanya akan saya mulai dari awal. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Januar. Saya guru kelas 4 di SDN C++ pagi. Dan di sini pun saya mohon izin kesempatan untuk sebenarnya di sini saya tidak bermaksud untuk mengajarkan bagaimana ya Bapak Ibu sekalian, karena ini ilmunya sifatnya itu sosial, jadi kita saling sharing saja ya. Di sini saya hanya ibaratnya pembawa, nanti kan kita bisa saling diskusi bagaimana materinya ke depan. Oke, selanjutnya langsung saja masuk ke dalam poin pembahasan diseminasi kita pada siang hari ini, yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, baik secara langsung ataupun tidak langsung, pasti akan merasa, wah, kayaknya saya pernah melakukan hal ini, ya. Makanya di sini kita hanya akan cross check pengetahuan kita saja terkait budaya positif yang ada di sekolah. Langsung saja, sebagai pengantar awal, ya, guru penggerak fokusnya itu mengangkat dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin kalau dari SD Bidangku kita tidak asing, ya, karena sekolah penggerak pasti melakukan hal yang serupa. Malah di sini saya yang baru masuk ke dunia ini, ya, maksudnya dunia topik tentang ini ya. Untuk filosofi pendidikan yang dicanangkan dalam program guru penggerak, yaitu kita itu mengedepankan pendidikan, di mana pendidikan itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, jadi kalau fokus pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita harus menghambakan siswa. Loh, kok menghambakan siswa? Ya, di sini bukan bermaksud secara fanatisme ya, Bapak Ibu sekalian, tapi di mana kita ini harus melakukan segala kemampuan kita, baik itu pembelajaran ataupun pendidikan, dengan berpusat kepada siswa, peserta didik. Jadi itulah acuan kita. Nah, sebelum beranjak kepada budaya positif, kita akan merevisi kembali Bapak Ibu sekalian, karena mungkin ada beberapa paradigma yang masih melekat ya.
Di sini agar bisa membuka, ya, kita akan membahas bahwa paradigma kita ini harus diubah terlebih dahulu. Ketika paradigma kita ini diubah, insya Allah Bapak Ibu sekalian akan bisa lebih memaknai apa yang akan kita bahas di siang hari ini. Oke, di sini paradigma belajar yang ada di lapangan mayoritinya atau mayoritasnya yaitu adalah stimulus respon. Ya, sedangkan kita akan beralih kepada konsep teori kontrol, Bapak Ibu. Ya, di sini kita harus mulai mengubah pandangan. Ya, yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Ya, yang ada pada benak kita itu saat ini mayoritas di lapangan itu ada kondisi ideal, sehingga ada sistem penyamarataan. Ya, di mana itu tidaklah cocok dengan teori kontrol yang ada. Di mana realitas atau kebutuhan kita itu berbeda antara satu sama lain. Ya, konteksnya luas Bapak Ibu ya, baik dalam segi guru maupun dalam segi peserta didik. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini juga harus mulai kita ubah kembali mindset kita, di mana setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin bagi si A, pandangan seperti ini adalah pandangan yang bagus, belum tentu bagi si B. Ya, untuk itu agar kita dapat membuka mata kita lebih luas lagi, ada baiknya kita memahami bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, khususnya terkait peserta didik. Ya, kita mendoktrin anak dengan sistem yang kita rancang, Bapak Ibu. Ya, padahal seharusnya atau bagusnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya, karena kita harus memahami bahwa kok bisa sih peserta didik berperilaku atau bertindak seperti itu, pasti ada penyebabnya. Itulah yang harus kita dalami atau pahami. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang mayoritas masih ada di lapangan ya Bapak Ibu ya, di mana si A salah langsung kita judge. Itulah ada kekeliruan di sini. Dimana di sini kita harus mengubah sudut pandang kita. Semua perilaku memiliki tujuan, ya. Pasti siswa tersebut kok bisa berperilaku seperti itu, pasti ada sebabnya. Ya, kita harus mencoba memahami, membuka pikiran kembali. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, ya. Kita harus ubah. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kitalah raja atau tuan dari diri kita sendiri. Ya, kita harus mengatur hidup kita bagaimana bisa lebih berkembang lagi, lebih baik kembali. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, kita harus ubah mindset kita. Ya, jangan mentang-mentang kita punya power, ya, kita merasa kita harus ubah nih, kita harus ini nih. Padahal belum tentu itu yang terbaik untuk orang tersebut. Ya, sama halnya dengan siswa atau peserta didik. Ya. Di sini kita harus mengubah mindset kita bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya, tapi kita bisa mengajak mereka. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kita sudah bujuk orang siswa atau orang tua murid, ternyata gagal. Ya, setelah itu kita melakukan pemaksaan. Nah, itu adalah mindset yang kurang tepat untuk keadaan saat ini. Di mana kita harus mengubah mindset kita, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kita harus belajar komunikasi dengan orang lain, kita harus belajar untuk berkolaborasi sehingga dapat bisa menciptakan iklim yang lebih positif yang kita inginkan. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, di sini terkadang mungkin ya, saya tidak tahu ya, mungkin kita pun yang sudah dewasa terkadang ada konteks menang kalah. Wah, saya tidak ingin kalah dengan dia. Ya, saya harus menjadi yang paling baik. Ya. Hal-hal itulah yang terkadang malah menghambat kita dan orang lain. Dimana kita harus berubah mindset kita harus model berpikir menang-menang. Dimana kita harus sama-sama win-win solution. Ya, kita harus sama-sama berpikir bagaimana kita bisa menang bersama. Oke, itulah paradigma yang harus kita mulai ubah agar dapat membuka mata kita menjadi lebih luas kembali. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari pandangan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ada seorang tokoh, ya, Stephen R. Covey, dalam bukunya Principle Center Leadership, ya, tahun 1991,
mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Nah, kita harus mulai sadar, kita harus mulai berubah pelan-pelan, tidak harus langsung secara signifikan, Bapak Ibu ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, apabila kita ingin merubah dalam konteks yang lebih besar, kita harus mulai merubah secara signifikan dalam diri kita dulu. Ya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ya, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau kebutuhannya. Oke, selanjutnya. Nah, dalam konteks budaya positif yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu terdiri dari 5 poin ini, Bapak Ibu ya. Nanti mungkin akan beberapa ada bagian yang saya ringkas agar menghemat waktu, karena sekarang kalau kata Bu Haji kita kan jam-jam rawan ya. Kalau makin lama makin wah bahaya ya. Sedangkan saya ingin kita saling share nih setelah ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang ditanyakan, bisa jadikan poin kita, nanti kita saling tanya jawab atau share. Ya, yang pertama itu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga mengenai restitusi. Yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan terakhir yang paling utama terkait budaya positif yaitu mengenai restitusi, di mana di sini kita akan mengenal mengenai 5 posisi kontrol ya yang ada atau biasa dilakukan oleh para pendidik ya kita, dan juga bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Langsung saja untuk menghemat waktu, kita masuk ke pembahasan yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Kita beranjak dari maknanya dulu ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar ya, dan juga belajar dari akar kata yang sama yaitu disciple atau murid ya, atau bisa juga pengikut, diutarakan oleh tokoh Dian Goso. Selanjutnya, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya Bapak Ibu ya, di sini dimaksudkan bahwa kita harus berusaha menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Jadi peserta didik ini bukan hanya memahami ini adalah sebuah ketentuan atau aturan yang harus ditaati, atau ini adalah hal yang bagus menurut pandangan guru atau Bapak Ibu guru. Ya, kita harus mulai membangun motivasi intrinsik peserta didik sehingga mereka mulai memahami kenapa perilaku ini adalah perilaku yang terbaik atau positif, atau tindakan ini adalah tindakan yang betul. Kita harus mulai mengubah disiplin itu menjadi disiplin positif. Jadi bukan hanya kita mengontrol si siswa atau peserta didik untuk mengubah perilaku dengan sesuai dengan yang kita mau. Ya, tapi kita harus mulai membuat skema bagaimana mereka bisa mengenali kenapa mereka harus berperilaku seperti itu. Oke, lanjut. Ya, ini kembali lagi ya, ada poin-poin yang masih sama dan kita lihat pada poin terakhir. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ya, mungkin mayoritas di lapangan masih seperti ini. Kita menganggap siswa yang disiplin kalau dia patuh dengan kita, ya, atau sesuai dengan kriteria yang kita mau. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah melihat apakah wah yang saya lakukan berarti disiplin positif atau tidak? Coba kita saling merefleksi diri. Ya. Selanjutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, kita harus mengubah disiplin positif. Bagaimana kita harus mencapai suatu tujuan yang mulia. Ya, berkaitan dengan nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan universal? Kita akan lanjut. Oke, nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai tersebut bersifat universal. Ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi universal yang di sini dimaksud adalah baik itu suku ini atau bahasa ini
mereka memandang itu adalah nilai yang positif. Ya, karena kan mungkin antar daerah memandang kebiasaan-kebiasaan, ada kebiasaan yang menurut daerah itu ada positif, tapi menurut daerah lain kasar tuh. Nah, tapi nilai-nilai Bajingan Universal ini adalah nilai-nilai yang ditekankan bahwa kesamarataan, di mana nilai-nilai ini disepakati oleh baik beragam suku, beragam bahasa ataupun beragam tempat, itu adalah nilai positif. Selanjutnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, ya, yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, jadi kita dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang ada dan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, itu berkaitan dengan nih, kalau yang sudah menerapkan kurikulum mereka, mungkin kan ada istilah profil pelajar Pancasila, ya. Jangankan yang kurikulum mereka, yang kurikulum 2013 pun sekarang di rapotnya sudah mulai include, ya, dengan ada revisian yang di bulan Desember lalu, ya. Di mana nilai-nilai itulah yang harus kita tingkatkan, ya, nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati khususnya di Indonesia saat ini, ya. Kenapa kita bahasanya nilai kebajikan universal? Karena bisa jadi nanti ada pergantian kurikulum, berganti lagi lah nilai-nilai yang akan kita kedepankan, ya. Di mana nilai yang kita angkat untuk saat ini, profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebenekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan terakhir, kreatif. Ya, langsung Bapak Ibu sekalian kita lanjut. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi, ya. Nah, nih saya mau coba Bapak Ibu sekalian. Di sini ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Saya ingin nanti kita sama-sama mencocokkan nih, ya, terkait tindakan yang kita lakukan setiap hari, ya. Motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, misalkan kita tidak atau melakukan hal tersebut karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, contoh misalkan, nah, kita sambil contoh satu saja dalam ruangan kita, ya, absensi. Ya, absensi. Kenapa kita absensi di pagi hari? Motivasi kita apa? Dari ketiga ini yang mana? Ya, apakah kita yang pertama? Kita untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Hukuman ini kalau tidak absen apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau kita nggak absen apa hukumannya? Potong gaji. Nah, potong gaji, ya. Apa karena motivasi yang pertama? Nah, kita lihat. Lanjut yang kedua. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan, wah, saya datang pagi nih biar lihat orang, ya, biar dipandang, atau biar dikasih 5 jempol sama kepala sekolah, ya. Iya kan, saking bagusnya gitu loh. Jadi 5 jempol, ya. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang ketiga ini, dia luar biasa sekali. Dia absensi di pagi hari karena sadar ini memang kewajiban saya. Dan memang bagusnya adalah absen pagi. Kesadaran dari dalam diri dia masing-masing. Nah, coba sekarang kita berefleksi. Bapak Ibu sekalian, yang mana? Yang pertama kah? Yang kedua kah? Atau yang ketiga kah? Coba, jangan, jujur. Kali ini jujur ya. Kalau saya sih masih antara 1 dan 3 ya, setengah-setengah ya. Kalau saya pribadi, tapi nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Coba. Ya, diingat kembali. Coba kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, wah, saya nggak absen, nanti TKD saya dipotong. Berarti otomatis yang mana? Nah, terkadang masih tuh saya tuh, ya. Tapi terkadang saya juga sadar bahwa tindakan saya itu adalah tindakan yang sebenarnya adalah tepat waktu, ya. Jadi itulah beranjak dari motivasi diri kita. Kita harus memahami motivasi apa yang kita ingin terapkan, dan juga itu yang harus kita temui di anak. Kita harus memberikan motivasi anak yang mana? Nah, coba kalau Bapak Ibu sekalian memberikan sebuah treat atau ancaman kepada siswa. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan, ya,
kamu akan dihukum ini. Kira-kira siswa itu mengerjakan karena motivasi yang mana? Harus dipahami. Dan kira-kira itu motivasi yang positif atau tidak? Nah, kalau tidak, berarti mulai dari sekarang ubah pelan-pelan, Bapak Ibu. Ya, kita harus mulai bagaimana membuat skema. Kita harus membuat anak didik kita bergerak karena motivasi yang ketiga. Ya, kalau yang kedua misalkan, ya, ayo siapa yang berani maju? Duit 20.000. Nah, itulah motivasi yang kedua. Ya, kira-kira anak mau maju karena dia sadar itu bagus, apa karena menginginkan hal yang lain? Hal yang lain, ya. Itu dia. Makanya ini kita akan bahas nih. Penghargaan terkadang tidak selalu bernilai positif. Ya. Langsung kita beranjak ke yang berikutnya. Hukuman, Bapak Ibu ya. Di sini kita akan membahas hukuman terlebih dahulu ya. Kita membahas variabel hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan juga tidak dilibatkan. Ya, kalau hukuman, Bapak Ibu nih kesel kasih anak. Nah, sini kamu, ya, misalkan gitu ya. Nah, kira-kira si anak sudah tahu belum hukumannya apa? Belum, ya. Itulah namanya hukuman tidak terencana dan dadakan. Ya, hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya. Selanjutnya, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya. Kita terkadang tidak memahami itu. Saking kita keselnya sama anak, dan dibilangin ya, udah berubah-ubah. Kita panggil tuh anak, emosi kita menang dibanding dengan kita, ini murid saya kenapa kok berperilaku seperti itu? Ya, itulah mindset yang harus kita mulai ubah. Jadi jangan serta-merta kita, ini anak udah salah langsung kita panggil, kita hukum. Ya, itulah hukuman. Nah, ada satu tingkatan yang lebih baik daripada hukuman, yaitu adalah mengenai konsekuensi. Ya. Konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ya. Tapi ini biasanya kita implementasikan dalam bentuk tata tertib sekolah. Ya, kalau tata tertib sekolah kita sama-sama tahu ada pelanggarannya, ada konsekuensinya. Ya, tapi mayoritas kita refleksi kembali. Yang suka kita lakukan, apakah itu hukuman ataukah itu konsekuensi? Coba kita refleksi kembali. Ya, saya semester lalu masih menerapkan yang hukuman, sering sekali hukuman saya terapkan, ya. Tapi karena mengikuti program ini dan juga ada masukan dari pengajar musik, akhirnya saya mulai mengubah mindset saya, di mana kita minimal harus membuat kesepakatan dengan siswa, sehingga saat siswa berperilaku yang tidak baik, dia sadar akan apa yang dia terima. Kita tidak perlu repot-repot memberikan hukumannya, tapi mereka sudah sadar apa yang harus mereka lakukan. Ya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya banyak indikator, tapi ini saya ringkas saja, ya. Di mana penghargaan tidak selamanya positif, Bapak Ibu ya. Ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Sehingga kita butuh memberikan iming-iming ke mereka, ya. Kita sedang berasumsi dia tidak bisa melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, ya. Jadi dalam konteks ini penghargaan bisa diasumsikan negatif, Bapak Ibu ya. Di mana saya pun jujur aja terjadi di ruang lingkup saya sendiri, ya. Khususnya istri saya, ya.
Istri saya dia dari awal sekolah terbiasa perfeksionis, ya. Sekalinya dia gagal, akhirnya daunnya lama, ya, rekor murinya lama sekali, ya. Jadi terkadang penghargaan bisa dalam jangka panjang itu malah menimbulkan efek yang negatif, ya. Kalau saya pribadi dari awal memang sudah hidupnya tertekan, jadi saat ibaratnya kita jatuh, ya tinggal bangun, ya. Tapi kalau orang yang biasa diberikan penghargaan, selalu dia menang, selalu ini, sekalinya dia fail, akhirnya daunnya parah, recovery-nya juga lama, ya. Itulah mengapa kita kalau sesekali boleh nggak? Ya boleh, jelas, ya. Tapi kalau keseringan itulah akan menimbulkan dampak yang negatif, ya. Selanjutnya biar mempersingkat waktu. Nah, ini adalah solusi yang akan kita angkat untuk menciptakan budaya positif, yaitu mengenai restitusi. Ya, dimana dalam restitusi ini kita itu proses atau menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi dia salah itu sudah wajar. Ya, kita harus menciptakan proses dia untuk memperbaiki kesalahan dia, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa? Si anak membuat kesalahan, jangan langsung kita judge, ya, tapi kita proses mereka sehingga mereka sadar akan kesalahannya dan mereka bisa berubah memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga mereka dapat kembali percaya diri ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, dalam lebih kuat ini dalam artian dia sudah sadar perilaku itu salah, dia tidak akan mengulanginya lagi, dan juga dia bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi intinya di sini kita tidak boleh mengontrol mereka lagi, tapi kita menciptakan kondisi bagaimana mereka bisa mengenali kesalahan mereka sendiri dan mencari solusi atas kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga dia menjadi lebih bagus lagi, lebih kuat lagi ke dalam lingkungan. Oke, itulah restitusi. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau bertanya nih, kalau di dalam kelas sudah ada aturan belum? Ada aturan. Aturan bukan? Iya, aturan kelas sudah ada belum? Iya, tata tertib lah, tata tertib. Tata kelas ada tidak? Ada. Nah, itu yang bagus ya, betul sekali ya. Ini salah satu fondasi dari kesepakatan itu, ya, yaitu mengenai keyakinan kelas. Kalau kita masih membentuk tata tertib kelas, monggo Bapak Ibu mulai mengevaluasi diri, merefleksi diri, mengubah mindsetnya, ya. Dimana kita harus mulai membuat kesepakatan bersama ya, bahasanya ya, betul ya. Ada juga keyakinan kelas atau banyak bahasanya ya. Tapi intinya sama. Kita harus sama-sama berdiskusi dengan siswa untuk menentukan apa poin-poin positif yang harus kita lakukan, ya. Bukan sekedar kita menetapkan datang sebelum jam segini, ya, tidak boleh ini, tidak boleh ini, ya. Anak-anak cuma tinggal menerima saja. Nah, itu berarti harus mulai diubah, ya. Nah, di sini kita akan membahas apa itu keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, ya? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, ya. Kalau kita beranjak dari keyakinan, insya Allah siswa itu paham, guru pun paham, dan sama-sama klop. Nggak perlu kita mengulang kembali tuh. Nah, aturannya apa? Nggak perlu kayak gitu lagi, karena sudah disepakati keyakinannya, insya Allah dapat, ya. Siswa pun mudah menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, ya. Mungkin mayoritas kalau di sini ya Bu ya, kalau sekolah penggerak mungkin sudah sudah dahulu ya, banyak karena programnya sama, cuma bahasanya aja di pleset-plesetin dikit, ya. Ya, selanjutnya menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, kalau kita bentuk keyakinan kelas atau kesepakatan bersama lah atau kesepakatan kelas lah,
itu murid akan memahami bahwa ini adalah poin-poin yang kita sepakati, kita tahu dan kita sama-sama menyetujui bahwa ini adalah yang positif. Ya, bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Nah, ini ada tahapan-tahapan sebagai alternatif saja Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mencanangkan dengan metode yang lebih lain ya, tapi tujuannya sama. Ya, yang pertama kita ini pun juga jujur aja. Saya semester lalu Pak tidak, ya. Semester lalu sebagian masih aturan, sebagian masih kesepakatan. Tapi pas semester 2 itu langsung saya revisi total, kita membuat kesepakatan kelas, ya, atau keyakinan kelas. Itu pun memang membutuhkan waktu ya, buat Ibu ya, karena memang terkadang anak-anak saat kita buka nih lebih barbar mereka, ya. Misalkan, nah, kira-kira apa sih hal yang positif di kelas kita lakukan ini? Lalu kalau tidak dilakukan oleh kalian, apa konsekuensinya? Wah, kita buka begitu, anak-anak barbar sekali, ya. Nggak tahu mungkin karena lingkungan sini ya, saya juga tidak tahu. Ya, terkadang mereka mintanya hukumannya masih bersifat fisik. Sedangkan Bapak Ibu, kalau bisa mulai sekarang kita harus menjauhi hukuman yang bersifat fisik, ya. Walaupun katakanlah mereka berdiri di depan kelas aja, itu jatuhnya masih fisik, ya. Kita harus mulai mengubah mindset kita harus mulai berperilaku positif. Jadi langkah pertama itu mempersilahkan mulai berpendapat, ya. Setelah itu kita bisa menuliskan semua pendapatnya di papan tulis, atau Bapak Ibu jika ada yang capek ya sambil diketik saja, ya. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, ya. Tinjau kembali tuh pendapat yang sama. Misalkan si A menyampaikannya ini, si B menyampaikannya ini, bahasanya seakan-akan beda, padahal intinya sama. Nah, kita jelaskan bahwa oh ini bisa disatukan kan, ya. Setelah selesai, hasil keyakinan kelas ditandatangani oleh guru dan murid. Nah, jadi ubah lagi nih Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas yang tanda tangan siapa? Guru dan kalau yang betulnya itu mayoritas masih biasanya guru dan kepala sekolah, ya. Kalau bisa mulai diubah, ya. Jadi tanda tangan itu sudah kita dan murid, ya. Jadi sama-sama disepakati ini, ya. Selanjutnya keyakinan kelas bisa ditempel agar semua warga kelas bisa membacanya, ya. Nanti bisa dipajang di kelas. Tenang aja Bapak Ibu, ini bukan workshop. Jadi apa yang ada di sini tidak perlu langsung dilakukan, tidak perlu. Yang penting Bapak Ibu tahu dulu, nanti kan pelan-pelan bisa diterapkan, ya. Oke, lanjut. Itulah mengenai keyakinan kelas. Nah, ini contohnya nih, misalkan keyakinan kelas yang sudah saya ringkas dan saya sepakati, ya. Yang pertama datang tepat waktu, ya. Berseragam dan rapi, tak lupa salam, senyum dan sabar, tidak berisik saat belajar, selalu menjaga kebersihan, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, ini cuma contoh saja Bapak Ibu ya. Ini masih berupa ibaratnya draft soft file, ya. Nanti ketika dicetak akan ditandatangani oleh guru dan siswa, ya. Oke, lanjut. Itulah keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia mungkin kalau kita ya mayoritas kan SPD, ya. SPD kan pasti pendidikan. Kita sama-sama belajar mengenai kebutuhan manusia berdasarkan Abraham Maslow, ya. Tapi kita kali ini beda tokoh, ya. Kita angkat dari tokoh yang lain, ya. Tokoh ini diangkat yaitu Dr. William Glasser dalam teorinya yaitu choice theory, di mana kebutuhan manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival, contohnya kesehatan, rumah, makan, ya, itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita semua walaupun kita melihat orang seintrovert apapun dia tetap butuh ini, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kalau ini nih orang-orang perfeksionis seperti ini biasanya nih, ya. Kalau dalam Abraham Maslow itu dia need of achievement, ya. Jadi dia ini
ingin diakui kompetensinya, ingin diakui kebisaannya, ingin dipuji karena apa yang dia bisa. Ya, walaupun seakan-akan orang menyembunyikan, tapi ini adalah bentuk dasar manusia, pasti ada. Ya, walaupun tidak dalam hal yang luas, setidaknya oleh orang terdekat kita. Selanjutnya yang keempat itu adalah teori kebebasan, di mana kebutuhan akan pilihan. Ya, Bapak Ibu sekalian, pasti kalau dekat enak tidak? Tidak. Ya, kita pasti ingin bebas memilih apa yang kita mau. Ya, itulah kebutuhan dasar manusia yang keempat. Dan terakhir, kesenangan. Ya, semua manusia pasti butuh kesenangan, ingin senang, tidak ingin sedih. Ya, Bapak Ibu ya, tidak ada yang sedih, semuanya ingin senang. Lalu apa sih manfaat dari belajar kebutuhan ini? Di sini kita harus mulai mengenali kebutuhan peserta didik kita. Misalkan peserta didik, misalkan si adalah murid namanya Adi. Si Adi ini, kenapa bukan berpetan? Iya, terkenal ya. Adi ini dia datang telat, ya, udah datang telat, ya, di kelas dia membuat rusuh nih teman-temannya, ya, buat rusuh, ya. Setelah itu kita harus mulai memahami kebutuhannya dia. Kalau kita bisa menebak kebutuhannya dia, kita penuhi, insya Allah dia akan berubah sikapnya. Misalkan saat kita wawancara, Adi, kenapa kamu begini? Biar aja Pak, saya senang gangguin teman saya. Atau misalkan, biar aja Pak, biar dia memperhatikan saya. Kalau si Adi jawabnya biar dia memperhatikan saya, kira-kira kebutuhan mana yang ingin dipenuhi oleh Adi? Yang mana? Kedua, pintar ya. Kebutuhan kasih sayang. Dia ingin diakui diterima oleh temannya, makanya berperilaku gitu biar dapat perhatian. Ya, itu menurut saya sendiri. Sekarang saya ngobrol dengan dia begitu jawabannya. Wah, ini berarti ini anak memang kebutuhannya kasih sayang. Memang ketika kita gali latar belakangnya, dia itu kan merasa sedih saat kehilangan orang tuanya, sehingga orang tuanya bukan dua-duanya ya, ayahnya doang, ya, tapi memang kecenderungannya jadi negatif. Nah, ketika mulai kenal begitu, memang tidak langsung berubah sikapnya Bu ya, tapi setidaknya ada perubahan pelan-pelan, ya. Awal-awal anak itu barbar banget, barbar, ya, itu yang saya rasakan, ya. Jadi ketika anak itu awal-awal sudah petik, sampai pernah kejadian membuat bocor kepala temannya, tapi untungnya tidak di sekolah. Waktu itu Bu Adi tahu ya, setelah saya cerita soalnya. Itu saya sampai panggil orang tuanya, ya. Ketika kita wawancara gitu nih, oh kita tahu nih anak kebutuhannya apa. Nah betul sekali, ketika kita memahami kebutuhannya apa, kita pelan-pelan memenuhi kebutuhannya, karakternya akan mulai berubah, ya. Jadi Bapak Ibu, manfaatnya memahami kebutuhan ini adalah biar bisa menentukan kebutuhan apa yang kira-kira yang dibutuhkan oleh si anak. Itu kita anggap sebagai sebuah puzzle kosong. Kita lengkapi. Saat kita lengkapi, dia akan menjadi pribadi yang lebih matang, lebih kuat kembali. Ya, oke. Nanti mungkin untuk rincian ini bisa dicari di internet atau nanti mungkin bisa saya share ya. Tenang aja Bapak Ibu, untuk materi nanti bagi yang punya barcode bisa di scan untuk di download ataupun nanti ada bit.ly-nya saya berikan. Ya, selanjutnya. Nah, dunia berkualitas, apa sih maksud dunia berkualitas? Ya, dunia berkualitas itu ada tempat khusus yang ada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Ya, kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang ada yang kita inginkan. Ya, bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, itulah kenapa kita harus memahami tentang dunia berkualitas. Manfaatnya apa? Biar kita bukan hanya kita saja yang punya dunia berkualitas. Ya. Setiap individu manusia punya dunia yang berkualitas, di mana standar kebahagiaan orang masing-masing itu berbeda-beda. Ya, itulah manfaat kita mempelajari tentang kebutuhan manusia. Ya, untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Ya, nah, selama kita tidak bisa memahami dunia berkualitas, kita tidak akan bisa menyentuh bagian dasar pada diri anak. Kadang-kadang kita merasa nih, si anak ini sudah kita kasih tindakan ini tidak berubah juga. Berarti kita belum bisa memahami dunia berkualitas mereka. Kita belum bisa menebak kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Ya.
Tapi apabila kita sudah memahami dunia berkualitas, kita sudah paham kebutuhannya, kita lengkapi, dia akan mulai berubah. Selanjutnya, masih konteks dunia berkualitas ya Bapak Ibu, murid kita juga mempunyai gambar dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Ya, bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif. Ya, dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi di sini poin kebutuhan dasar manusia itu yang harus kita mulai pelajari Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada masalah, mulailah kita mengenali murid kita cross check kebutuhan dia apa. Ya, bisa kita secara pengamatan atau bisa secara visioner. Banyak metode yang bisa kita lakukan. Ketika kita sudah mendapat datanya, kita bisa terapkan pelan-pelan, ya. Dan jika kita sudah mulai terapkan, kebutuhan mereka terpenuhi, pasti, ya, akan ada perubahan bagi diri si peserta didik. Walaupun tidak langsung cepat ya, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ya, ini poin terakhir. Memang saya usahakan agar tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya, karena teman-teman saya cerita sampai 2 jam, sampai 2 jam lewat, sampai 3 jam malah. Bagaimana saya biar membuat itu serikas mungkin ya. Makanya tadi ada beberapa materi yang saya skip, nanti mungkin kita bisa sama-sama sharing informasi tersebut ya. Nah, ini adalah poin yang terakhir, restitusi. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian sama-sama merefleksi diri, kira-kira posisi kontrol mana yang saya lakukan selama ini, ya. Oke. Gak apa-apa, emang lagi ikuti kelas. Oke, selanjutnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, ya, keempat pemantau, yang kelima manajer, ya. Mungkin mayoriti dari kita atau mayoritas dari kita nanti akan kita lihat ya, kemungkinan akan banyak di penghukum ataupun di teman ya Bapak Ibu ya. Makanya ini kita perlu mempelajari ini agar kita bisa mulai merubah atau mencocokkan posisi kontrol yang kita lakukan. Oke, jadi Bapak Ibu ya, kita masuk ke yang pertama yaitu sebagai penghukum ya. Nah, Bapak Ibu nih, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu katakan saya tidak menghukum, kalau Bapak Ibu sekalian ngomong aja sama adik sini, dasar anak bandel, itu sudah hukuman bersifat verbal. Ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, jadi rata-rata guru dengan posisi penghukum dia itu lebih berpandangan kita ini harus menciptakan sistem, ya, di mana murid-murid patuh dengan sistem yang kita buat. Nah, berarti jelas orang ini dia tipenya penghukum. Ya, lalu apa sih hasilnya kalau kita melaksanakan posisi kontrol sebagai penghukum? Nih, ya Bapak Ibu ya, kemungkinan murid marah, ya, dan mendendam atau bersifat agresif. Ya, bisa jadi sesudah kembali duduk, ini contoh ya, kalau sudah kita selesaikan dengan hukuman, ya, ketika sudah menjadi kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan membalas kendaraan tersebut dengan paku. Contohnya bagaimana? Si A, misalkan Adi lagi kasihan ya Adi dia, saya dia contoh terus. Kalau baik kan murid bukan murid saya lagi. Nih, misalkan si Adi, ya, Adi, kamu lakukan ini. Dalam hati dia marah, kesal. Nanti, panjang luar, biar salah-salah kepala sekolah yang guru lain, coret-coret tadi, coret-coret aku tembok. Ya, pas pulang. Wah, ini motornya panjang luar nih, kok nggak ada orang nih, kompresin. Ya, itulah akibat kalau kita menggunakan hukum. Ya, lalu apa sih ciri-cirinya? Bapak Ibu bisa lihat. Nih,
biasanya yang menggunakan posisi penghukum nada suaranya tuh tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan dari tunjuk-menunjuk menghadap. Siapa tuh begitu tuh? Siapa? Saya yang begitu sih kadang-kadang. Saya akui. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu saat dalam kondisi seperti ini, berarti itu Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nih, kalau Bapak Ibu sekalian pernah mengucapkan kata-kata ini, berarti memang itu masuknya masih dalam kategori penghukum. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu terakhir selesai kamu nih. Nah, siapa yang begitu tuh? Ya, sabar Bu, murid separah apapun sabar. Lanjut, ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Ya. Nah, ubah mindsetnya Bapak Ibu ya. Kita sudah di awal tadi para belajar, kita geser. Atau nih, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, siapa tuh dia ngomong begitu kalau nanya telat? Ya? Bukan saya yang ngomong ya. Lanjut, tanyakan kepada diri Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, bagaimana tuh? Mungkin anak itu lagi buru-buru lah. Udah buru-buru di Bapak Ibu nih. Udah buru-buru capek ngos-ngosan nyampe di sekolah, kamu telat lagi. Bagaimana perasaannya dia? Nah, ya, itu yang harus mulai kita pahami. Ya, selanjutnya yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, ini yang kedua selain menghukum. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, ini kata lainnya itu nyindir ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu guru yang suka menyindir, nah berarti ini nih kategorinya ini ya. Coba refleksi kembali. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Misalkan nih, anak kita berisik, aja kita begini sampai 15 menit, 30 menit, kadang-kadang masih bersalah. Diem dari mereka. Nah, ya, itu berarti menggunakan posisi kontrol merasa bersalah. Ya, jadi dia tuh membuat bagaimana caranya ini siswa merasa bersalah. Ya. Lalu apa sih dampaknya Bapak Ibu sekalian? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Ya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Kalau hukuman sama ini ternyata kadang-kadang ini lebih parah, ya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya. Jadi terkadang walaupun ini kita lebih halus, ya, tidak capek bentak-bentak, tapi ternyata dampaknya bisa lebih dalam. Ya. Lalu bagaimana sih ciri-cirinya pembuat merasa bersalah? Bisa kita lihat. Nah, pembuat merasa bersalah, nada suaranya itu biasanya agak keras, ya, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat kepada anak dan lesu. Ya, kata-kata yang keluar akan lembut. Contohnya, aduh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, atau yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya. Jadi kita membuat seakan-akan itu kesalahan karena si siswa, ya, sehingga itu akan jadi beban bagi mereka. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Makanya nih Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian melihat nih anaknya kurang pede, nah bisa jadi ada yang melakukan posisi kontrol seperti ini. Karena posisi kontrol seperti ini bukan hanya dilakukan oleh guru, kadang-kala orang tua pun melakukan hal yang sama, ya. Dan kita pun juga pasti, khususnya yang sudah punya anak, ya Bapak Ibu ya, kita pun pasti kadang-kadang sebagai penghukum, kadang-kadang sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau anak Bapak Ibu tidak pede, nah
Berarti mungkin salah satu alasan atau penyebabnya adalah perilaku atau posisi kontrol yang kita ambil yang seperti itu. Tapi kalau anak bapak ibu percaya diri, berarti ibu sudah menggunakan strategi yang tepat. Ya, di posisi sudah ya ini ya. Nah, berarti sudah berharga dan telah menjauhkan orang-orang yang disayanginya. Ya, Adi lagi ya, Adi dulu ya. Tadi pulang sholat Jumat saya ketemu Adi itu tadi. Masih tindakannya masih ada yang salah, tapi udah biarin aja, pelan-pelan. Yang penting kan kita lengkapi dulu, ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali, ya. Bagaimana kira-kira perasaan murid bila ditegur seperti dengan cara itu, ya? Jadi mulai kita harus menerapkan cara yang lebih memanusiakan murid, ya. Selanjutnya yang ketiga. Nah, ini mungkin mayoritas juga ada guru-guru yang kayak gini nih, ya. Teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kalau tidak menyakiti murid, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo, persuasi itu apa? Ayo. Guru semua ya tahu lah. Kecuali audiensnya bukan guru ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, jadi ini dua mata pisau Bapak Ibu. Dua mata pisau. Ya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kalau Bapak Ibu suka bercanda, nah itu posisinya teman. Ya. Baik atau tidak? Tadi kan bisa dikatakan dua mata pisau ya Bapak Ibu ya. Ada positif dan juga ada negatif. Ya. Lalu hasilnya seperti apa kalau kita menerapkan posisi kontrol ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, berarti kalau muridnya sokip sama gurunya, wah, ini gurunya sering pakai posisi kontrol ini. Ya. Siapa ya? Ini termasuk dampak yang positif ya. Hubungannya positif Bapak Ibu ya. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Ya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya ya. Akibat lain dari posisi teman, contohnya nih ya, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Jadi ini dia akrab banget sama gurunya. Jadinya kalau guru lain bilang apa, dalam arti apaan sih guru ini? Jadinya pandangan murid hanya tertuju kepada satu orang guru. Itulah pandangan negatifnya. Ya, jadi dia tidak bisa menghargai guru lain dan juga tidak bisa bersikap yang semestinya. Itulah posisi teman. Contohnya bagaimana sih kata-katanya? Nah, coba Bapak Ibu sekalian pernah nggak berbicara seperti ini kepada murid? Ya. Nah, kalau teman ini nadanya itu ramah, ya, akrab dan bercanda, ya. Bahasa tubuhnya itu dia dekat dengan murid, mata dan senyum, ya. Biasanya diberkata nih mereka nih guru-guru nih, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, ya sudah kali ini tidak apa-apa, ya. Nanti ibu bantu bereskan. Berarti kan ini kan dia memanjakan sifatnya ya, tidak bisa memberikan tanggung jawab kepada siswanya. Ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ya, jadi sekalinya kita tidak menuruti mereka, mereka akan kecewa, baper kalau istilah zaman sekarang ya, baper. Ya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha hal yang lain. Timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Ya, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, ingat Bapak Ibu ya, kita sama-sama sepakat bahwa murid sekolah kita adalah murid kita bersama. Ya, jadi kita harus bisa mulai mengenalkan guru-guru lain juga kepada guru lain ya. Selanjutnya pemantau. Nah, ini posisi yang agak lebih rileks ya sebenarnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu terapkan. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ya, nah ini biasanya cenderung dilakukan ketika sudah membuat keyakinan kelas. Ya, nanti keyakinan kelas sudah dibentuk Bapak Ibu, ada dua opsi kita sebagai posisi kontrol. Bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer. Nanti manajer kita akan masuk. Sekarang kita ke pemantau dulu. Lalu apa sih hasil yang akan kita dapatkan kalau kita menerapkan posisi pemantau? Ya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ini salah satu konsekuensinya ya, yang dimaksud ya. Jadi konsekuensinya apa nih? Murid tidak akan nyaman, ya. Memang sudah kesepakatan, ya. Tapi ini memang jauh lebih baik dibanding dengan menghukum dan membuat merasa bersalah. Nah, apa sih ciri-cirinya? Nah, ini kosakata yang biasa diucapkan oleh mereka, ya. Nada suaranya datar, bahasa tubuh formal, ya. Jadi nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, di tengah-tengah aja. Pertanyaannya biasanya gini, peraturannya apa? Ayo, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu berarti dia posisinya pemantau. Ya, seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Maksudnya apa sih ini? Nah, kalau di sekolah menerapkan sistem poin, ya, atau kita menugaskan anak, ya, nah, tolong anak-anak atau teman kalian yang melanggar kesepakatan kelas kita dicatat. Nah, berarti ini termasuk kategori pemantau. Ini yang paling utama dan sering saya jalankan sebenarnya ini. Tapi nanti mungkin pelan-pelan saya akan mengubah pola saya sendiri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu suka menyuruh murid biar mencatat kalau perilaku anak-anak menyimpang, berarti itu masih adalah posisi pemantau. Ya. Langsung saja kita ke yang terakhir, yaitu adalah manajer, ya. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, jadi di sini muridlah yang kita berikan kebebasan untuk mengetahui kesalahannya apa dan mengatasinya seperti apa. Ya. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ya. Namun bila kita mengingat murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kita harus mulai merubah mindset. Murid sadar akan kesalahannya, murid bisa mengatasi kesalahannya, ya, sehingga dia dapat kembali dengan karakter yang lebih kuat. Lalu bagaimana sih ciri-cirinya dalam kebiasaan dia berbicara? Nada suaranya itu tulus. Kalau pemantau tadi kan datar ya Bapak Ibu ya. Jadi seakan-akan tidak ada simpati. Tapi kalau ini kolaborasi atau penggabungan antara teman dan pemantau. Ya, bahasa tubuh tidak kaku dan juga mendekat ke murid. Biasanya mereka berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu yang meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Inilah contoh dari penerapan manajer. Ya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik atau karakter yang lebih kuat. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol. Sekarang Bapak Ibu coba, ini ada sedikit tugas atau quiz dari saya, ya. Nah, ini penjelasan globalnya ya terkait ini ya. Nanti tabelnya bisa dilihat, dipelajari. Nah, silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan. Kira-kira yang pertama
perannya apa? Posisi kontrolnya apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Coba ditulis drumnya. Nah, di kertas boleh, di mana boleh, di HP pun boleh. Buat cross check saja Bapak Ibu. Silakan coba dilihat, dijawab posisi kontrolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek nanti siapa yang betul semuanya. Oke, yang nggak jelas saya bacain ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. 3, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ketiga, udah jawab aja dulu, kita lihat benernya berapa gitu kan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, 2 menit Bapak Ibu, 2 menit, ayo. Cuma 5 doang. Oh, saya ingatkan kembali, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Coba tebak yang mana tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawab, ayo. Nanti kalau saya pencet langsung buka semua nih. Makanya jawab semuanya dulu. Baru kita cross check betul berapa nih Bapak Ibu sekalian. Yang keenam, kamu selalu paling terakhir. Ayo. Boleh berpikir Bapak Ibu. Saya hitung mundur, kita stop ya. Ayo, enak kan digituin. Terkonter dari guru-guru ya. Enggak kan, biasanya Bapak Ibu guru yang guru murid. Nah sekarang gantian Bapak Ibu guru yang kayak gitu. Ayo coba jawab. Sudah belum? Jadi udah mau di pengunjung Bapak Ibu. Alhamdulillah nggak terlalu over ya. Tapi nanti saya akan menjadikan satu buah video. Ya maklum ya kalau videonya jelek amatir soalnya. Sudah? Sudah ya? Sudah? Tidak ngerti jawabannya? Nggak usah nanya Bu, nggak usah nanya. Jawab aja dulu. Ya, kan murid biasanya gitu. Anak-anak mau ngajak lain, jawab aja dulu. Ya. Gurunya copas. Ayo. 6 ya, ini 6 ya. Sudah. Wah, kalau pagi nggak boleh nih pagi nih. Udah pernah dapet ya Bu. Sekolah jadi di SMP ada angkatan 5 soalnya. Jadi udah pernah dapet materi ini. Dia curang, jangan. Oke, ayo 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nah, ini saya ingin meminta kejujuran dari Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat jawabannya adalah. Nah, yang pertama pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua penghukum. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Yang terakhir penghukum. Ada betul semua Bapak Ibu? Ayo, ada yang betul semua enggak? Enggak ada ya. Berarti nanti bisa dipelajari lagi Bapak Ibu ya, biar lebih paham ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah benar 5, wah berarti Bapak Ibu sekalian mantap. Ya, cuma dengan sepintas doang, karena kan saya juga lagi ngejar tayang ini buru-buru. Tapi bisa paham, berarti Bapak basicnya Bapak Ibu udah weh, mantap. Jadi bisa. Oke, siap ya. Kita next ke yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada segitiga restitusi di mana ada 3 poin inti. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau kita menghadapi murid dalam keadaan bermasalah, tahapannya itu. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Karena di awal-awal mereka akan masih merasa emosi, masih berapi-api, ya kita stabilkan dulu, ya.
kita tanya, ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sudah mulai cair nih, kita validasi tindakan dia yang salah apa. Jangan kita kasih tahu tindakan yang salah, tapi kita tanya biar dia tahu apa yang dia lakukan itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Dimana ketika dia sudah sadar, kita kembalikan lagi ke keyakinannya pada dasarnya, ya, keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa nak yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ada sedikit sebuah video, ya, yang sudah saya terapkan. Tapi mohon maaf, saya amatir, murid saya amatir juga. Ya Pak Bud, ya, Pak Bud membantu syuting tuh berjam-jam kita. Akhirnya karena nggak bisa ketemu satu frame, saya frame sendiri, dia frame sendiri, saya edit tuh jadinya. Saking amatirnya tuh guru sama murid. Oke, kita saksikan sama-sama Bapak Ibu, ya. Monggo. Tidak ada manusia yang sempurna dan kamu berhak merasa begitu. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Adi Farhan? Saya marah kepada Adi. Saya balik maki-maki Adi dan kemudian terkadang saya memukul Adi. Baik, wajar kamu merasa marah dan kesal kepada Adi. Apapun menghargai, kamu tidak melanjutkan atau melakukan tindakan yang lebih buruk daripada itu. Iya, terima kasih Pak. Sekarang coba kita pikirkan bahkan tindakan kamu yang marah sampai memukul Adi, apakah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah dilanggar Farhan? Saya menghargai dan menghormati antar teman Pak. Baik, saling menghargai dan menghormati antar teman. Penting tidak Khawatir semua itu soalnya. Iya, tentu Pak. lalu kita itu penting. Keyakinan seperti apa yang harus kamu lakukan saat kamu merasa marah dan kesal Farhan? Harus lebih sabar Pak. Bagus Farhan. Bisa. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Adi. Saya akan lebih bersabar jika ada mengajak kelakuan saya dan memberi saran saya ke bapak atau guru yang akan bergerak. Iya betul. Kalau sudah kamu tetap semangat ya Farhan, kamu boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih Pak. Tidak sama-sama Farhan.
Diadakan saya awal-awalnya dulu saya melakukan pelajaran yang saya dapatkan adalah tidak boleh saya mengatakan orang tua dan kita mengatakan orang saya dan anak dan tak tenang. Terima kasih. Nah, Bapak Lusgo ini peserta didik yang bersangkutan saya kontak karena waktu itu lagi libur, dia tidak bisa hadir, makanya saya cerita skenario. Ini semua kasusnya kasus nyata beneran, jadi saya mengangkat kasus itu memang yang terjadi, yang siswa lebih paham karena saya paham. Jadi kita tag berapa kali berjam-jam, hasilnya mah cuma berapa menit. Ngedit udah capek. Bahkan tadi Bapak Ibu saya sendiri kan, gurunya sama muridnya nggak ada materi yang sama kan? Ada melirik ya? Soalnya kan tulisannya di samping. Bapak materi lagi gini dulu baru ngomong. Maklum aja Bapak Ibu ya. Kadang-kadang memang saya tidak begitu ahli di bidang seperti itu. Karena tuntutan mau tidak mau suka tidak suka harus ya. Oke, langsung saja. Itu adalah akhir dari presentasi saya pada siang hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload bisa di-scan dari bangkunya atau bisa mengetik link bit.ly-nya saja. Ya. Mungkin bisa menjadi referensi tambahan saja bagi Bapak Ibu guru yang memang, karena saya yakin kalau 03 sekolah bentar itu kan pasti banyak sekali program yang telah dilakukan, sehingga mungkin sudah ikut semua ini ya. Tapi kalau bagi C++ ini adalah hal yang perlu disosialisasikan, diseminasikan sehingga menimbulkan efek yang signifikan. Demikian dari saya, bisa di-download atau di-scan di link terserah Bapak Ibu ya. Cuma memang cuma bisa di-download, tidak bisa diedit. Karena saya tahu nih, kalau 011 baru saya ingin mengajarkan terkait Canva dan Quizzes. Tapi 03 mas saya yakin semuanya udah pakai Quizzes ya. Tapi memang ketika ada fasilitas, kenapa kita tidak manfaatkan Bapak Ibu ya? Khususnya akun belajar ID. Di mana akun belajar ID sekarang per Desember itu dari DPSD aja sudah mengumumkan bahwa kita sudah bekerjasama dengan Canva, sehingga ketika login Canva dengan akun belajar ID sudah dapat menikmati premium edu. Ya. Tapi ada pengurangan juga tuh di bagian Google Drive-nya. Tadinya unlimited jadi tinggal 100 giga. Nikmati yang bisa dinikmati Bapak Ibu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali. Beri aplaus dulu Bapak Ibu guru. Ini materinya sangat menarik kalau bagi saya ya. Terutama tadi ada istilah-istilah baru atau mungkin informasi baru. Kalau dulu mungkin kita menyebutnya kesepakatan kelas, tapi ternyata yang terbaru adalah keyakinan kelas. Kalau saya pribadi untuk masalah yang hukuman itu Pak, kan kalau dari fisik sudah jelas tidak boleh, kemudian dari nada bicara dan sebagainya. Terus yang pas kira-kira apa tuh Pak? Hukuman yang apa hanya nasihat saja kemudian sudah selesai? Ini langsung aja. Langsung aja saya. Enggak, Saya pribadi. Enggak dulu sesinya. Enggak ya, saya dulu pribadi baru dilempar. Oke, baik. Ini tuh yang kita cetik. Jangan Pak.
Oke, terima kasih ya Ibu Niken. Mungkin kita mempunyai pola pikir yang berbeda-beda ya. Di sini pengetahuannya sifatnya sosial, jadi saya juga tidak ingin merasa paling bisa, tapi saya akan menyampaikan argumen sedikit, argumen saya Bu Niken ya. Untuk hukuman itu memang tidak baik karena sifatnya dadakan dan tidak disepakati. Ya. Lalu bagusnya apa? Pertama kita membentuk kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya. Kesepakatan kelas itu hanya sebagai sebuah kesepakatan Bu Niken. Jadi hukuman ini sama-sama disadari dan sama-sama disepakati, ya. Jadi anak-anak itu tidak menerima hukuman, menerimanya konsekuensi, ya. Setidaknya akan lebih baik dibanding dengan yang penghukum, ya. Jadi ada baiknya pertama kesepakatan kelas. Kalau posisi kontrol itu hal yang berbeda kembali, ya. Yang paling bagus tetap posisinya manajer, di mana tidak perlulah kita memberikan mereka konsekuensi, tapi kita harus membuat siswa itu tenang, ya, memahami kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, sehingga dia dapat kembali lagi ke lingkungannya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu mungkin dari saya. Saya ganti dulu aja. Baik Pak Januar, terima kasih. Nah untuk acara selanjutnya, nah ini baru Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau berbagi pengalaman, silahkan. Dari Cipulir 11 atau Cipulir 03, silakan dibuka sesi tanya jawab. Pak Adi, Pak Adi. Iya, saya mau pinjam Pak Adi. Silakan Pak. Ini dari PGC, Persatuan Guru Jadul. Sama ya. Saya. Istilah baru. Oke. Terima kasih kepada Ibu Niken yang kami hormati, Ibu Eka yang kami hormati, Bapak Ahmad Januar yang telah memberikan materi pembelajaran untuk kita semua pada siang hari ini, dan kepada teman-temanku sejawat guru. Setelah kami mendengarkan dan mengamati daripada apa yang disampaikan oleh Pak Januar, sebenarnya istilah-istilah ini pada dasarnya kalau guru zaman dulu ya, guru zaman dulu nih, saya bilang jadul ini yang mau saya sampaikan, itu memang sesuai dengan hati nurani saya, Pak. Betul, cuma istilahnya saya nggak ngerti. Itu Pak. Kalau saya pribadi untuk memberikan hukuman kepada anak secara fisik, mabuk atau apa, kalian sampai dengan saat ini kalian tidak gitu. Tapi kalau saya itu ada masalah, itu contohnya sedang ada kasus di kelas saya itu, anaknya saya rangkul, saya tanya-tanya pelan-pelan, sehingga mereka nggak takut Pak. Tapi maksud saya mereka itu supaya sadar sendiri dan mereka bisa, oh iya aku ngaku kan, seperti itu tadi. Itu saya tanamkan Pak gitu. Nah, maaf Pak ya, ini kalau di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini memang seyogianya bagus kalau memang guru itu bisa menggugah menerapkan seperti itu semua guru se-Indonesia. Itu memang luar biasa Pak. Tapi yang namanya jiwanya manusia itu beda-beda, kesabarannya pasti beda Pak. Ya, itu. Jadi di sini guru harus memiliki khusus yang panjang, kesabaran yang luar biasa Pak. Benar, kalau mau menerapkan ini memang betul. Ya. Terus sekarang saya akan kembali kepada apa yang menjadi filosofi dari Bapak Kiai Haji Dewantara. Ing ngarso surung tulodo, ing madil pamungkaso tuturi handayani. Di sana ya Pak ya. Ya kalau artinya saya juga kurang ngerti, cuma sedikit. Kalau di depan itu harus memberi contoh, kalau di tengah memberi semangat, kalau di belakang memberikan dorongan. Katanya seperti itu Bu. Itu menjadi pedoman saya memang betul Pak ya. Tapi kalau diterapkan di sini tadi itu, kan kita harus memberikan contoh. Jadi seorang guru itu kayak tadi
Kalau guru udah gebrak meja, marah-marah, ngancam-ngancam, psikis anak pasti turun. Yakin gitu. Diajari, akan ngerti-ngerti terus gitu. Saya semangat atau cocok dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Januar, yaitu dengan menjadi guru idola sedikit. Karena saya punya pandangan kalau guru anak itu senang, pasti pelajaran bisa agak masuklah belajar seperti itu. Nah, cuman kendalanya sekarang begini Pak, yang akan saya tanyakan berkaitan dengan ini, bagaimana untuk sekolah kita supaya teman-teman kita ini semuanya memiliki konsep yang seperti ini. Mohon kepada Pak Januar untuk selalu sharing kepada teman-teman supaya sekolah kita ini bisa menerapkan seperti yang diharapkan ini, sehingga sekolah kita tidak dikenal dengan guru galak. Loh, kasus yang belum itu kan guru Cipulir sudah galak-galak kan gitu kan? Ya contohnya seperti itu Pak Januar ya. Jadi mohon Pak Januar tidak bosan-bosannya pada kita ini, khususnya kalau 03 sudah profesional semua mungkin. Cuma untuk 11 ini Pak, ya kami mengharapkan, ayo Pak kita sama-sama paling tidak juga mendekati SD Cipulir 3. Terima kasih itu aja Pak. Terima kasih kepada Pak Haji. Sepertinya bukan pertanyaan ya. Saya harapan. Iya. Saya Pak Bupati, ya kan memang sebenarnya kita sudah canangkan, ya kita kan tiap Jumat mau ada kegiatan seperti itu. Tapi mungkin saya nanti sambil-sambil Pak, karena saya juga mau terangkan mengenai keuangan ke teman-teman. Ya, jadi biar sama-sama matanya terbuka, sama-sama jelas. Jadi sambil jalan aja, tiap Jumat dikir gitu. Banyak sekali bayar Bu di Cipulir 11. Tapi memang itu begini. Kalau ada uang maka terbuka. Betul sekali benar ya. Mungkin itu Pak Badi, nanti kita akan insya Allah kita akan konsisten mulai sekarang dan kedepannya kita akan menjadi lebih baik. Amin. Silakan Bapak Ibu yang lain. Berarti itu bukan pertanyaan ya Bu. Harapan saya. Harapan. Oh ya. Bu Nur. Waktunya sampai jam berapa sih Pak Jani? Yang bilang kepala sekolah kita nggak bisa nolak. Pak Januar itu artinya berarti teman-teman Pak Januar senang dengan begitu. Nanti boleh dilanjut. Tetap semangat ya. Lanjut terus. Terus. Ya sedikit saja sih, mungkin sekedar sharing atau berbagi saja. Jadi mengapa sih kadang kita itu marah-marah ke anak atau ke teman atau ke siapapun yang ada sekeliling kita? Itu kalau kita tilik-tilik satu adalah kepada diri kita. Biasanya kita itu selalu mengukur diri kita. Jadi kan kalau kita pinter gitu, wah saya kan pinter ngerjakan begitu bisa cepet. Kenapa dia lama gitu kan? Akhirnya ya. Sama ke anak juga ukuran kita begitu. Ukurannya saya orang dewasa. Sementara anak pikiran dia kan nggak begitu. Itulah penyebab terjadinya kesenjangan sehingga yang tidak sabar tadi katanya jadi marah, jadi penghukum dan seterusnya. Jadi kita kembali refleksi. Nah, namanya refleksi di kurikulum Merdeka itu bukan hanya untuk anak, tapi untuk guru. Jadi bisa jadi guru itu refleksi saja. Setiap kali melakukan apa, ya sambil cooling down. Kalau kita yoga kan inhale, exhale, gitu kan ya. Nah, di situ itu kita sambil berpikir, tadi saya tuh melakukan apa ya, gitu. Oh ternyata dia tidak bisa menerima saya nih yang begini, berarti saya nih yang kurang tepat. Jadi jangan menganggap orang lain yang kurang tepat, tapi coba ke diri kita. Oh, saya ya mungkin yang kurang tepat nih menyampaikannya begini. Jadi kita ke arah situ dulu. Ukurannya bukan diri kita. Satu itu. Yang keduanya ada istilah win-win solution itu ya. Ada kita ambil nih apa yang baik untuk kita dan apa yang baik untuk dia. Itu insya Allah lama-lama pikiran kita akan menjadi sadar dengan sendirinya kalau kita seperti itu.
kalau kita beragama Islam ya insya Allah yang refleksi-refleksi itu sering kita lakukan kalau kita sholat ya. Habis sholat itu kan kita selalu melakukan refleksi, mengapa ya saya tadi begitu, mengapa ya ini. Nah itu adalah sangat baik untuk diri kita. Kemudian yang kedua, mengapa ya anak-anak kita, saya sih alhamdulillah jarang mengeluh untuk anak-anak ya. Karena pertama awal bertemu dengan mereka, saya biasanya menganggap mereka adalah sebagai orang dewasa, bukan individu yang tidak tahu apa-apa. Kadang kan kalau guru menganggapnya kamu anak kecil belum tahu apa-apa, jadi saya isi nih dengan tata tertib, dengan kamu nanti harus begini, kamu harus begini. Tapi kalau saya justru menganggap mereka sebagai orang dewasa, maka saya selalu bilang ke mereka gini, Assalamualaikum, saya hari ini Bu Guru menganggap kalian adalah orang dewasa, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Lalu nanti ditanya, kamu hari ini tahu tidak apa yang akan kamu lakukan? Hari nanti dia jawab, belajar Bu. Bagaimana belajarnya? Saya semalam sudah belajar Bu, tapi saya nggak ngerti-ngerti. Kenapa nggak ngerti? Ya karena saya baca aja, katanya. Oke, kamu sudah tahu jawabannya. Kamu tidak mengerti karena kamu cuma baca saja. Harusnya kamu apa? Ya, harusnya saya buat catatan kecil. Nah itu jawabannya. Jadi saya terbiasa dengan anak-anak saya seperti itu, sehingga jujur tidak pernah sakit hati ya dengan anak-anak ya, karena memang mereka seperti itu. Bahkan kalau murid-murid saya ketika saya ada keperluan pun, anggap misalnya saya tiba-tiba dipanggil Bu Dita gitu ya, mereka sudah terbiasa melakukannya sendiri. Jadi paling saya cuma bilang, coba nanti Bu Guru cek di CCTV ya, saya suka bilang gitu kan, gitu ya Bu. Ketika dicek di CCTV, ya mereka memang mengerjakan apa yang harus dikerjakan gitu. Jadi anggaplah anak-anak sebagai pribadi yang dewasa, yang sudah tahu, walaupun pengetahuan mereka tidak setinggi pengetahuan kita, karena kan pengalaman kita berbeda dengan mereka. Nah itu mungkin akan istilahnya kalau di Jawa itu menguangkan manusia, gitu ya. Jadi prinsip diajar dengan tari itu kan juga sama seperti itu, uangnya manusia. Nah ternyata anak-anak kalau diuangnya senang banget, itu begitu dianggap mengerti itu senang. Karena kan anak-anak orang dewasa juga. Iya, kita aja kalau dibanding-bandingnya marah ya, kalau dibanding-bandingin. Kita kalau diuangkan aja senang banget kan. Nah ternyata anak tuh begitu. Nah itu mungkin sekalipun sedikit kenapa bagi saya Polri tidak mendesahkan, dan jujur anak itu tidak berani kurang ajar sama saya, walaupun saya menganggap mereka juga ke saya juga nggak takut ketika bertanya ataupun apa gitu. Mungkin mereka juga menganggap saya seperti teman, ketika mereka harus curhat pun saya nggak masalah gitu. Dan saya nggak suka bercanda, jujur saya bukan tipe orang yang suka bercanda ya Bu Cinta ya, karena memang saya bukan tipe itu. Saya serius gitu. Tapi anak-anak menganggap hal itu bukan serius yang ditakutkan gitu. Jadi anak-anak biasa aja. Bahkan saya sampai gini, perasaan mata saya tadi ngotot ya, tapi kenapa anak nggak takut gitu. Kasarnya sampai saya begitu pun seperti itu. Nah mudah-mudahan sih sedikit yang ini bisa pelan-pelan ya Pak, ya bisa untuk kalau bisa bermanfaat untuk teman, alhamdulillah itu aja sih. Kalau tidak ya saya sendiri yang ngerang. Terima kasih Pak Januar dan semangat. Sini. Terima kasih Ibu Nurmita telah memberikan share post-nya. Kalau kata Pak Murtaki ya, share post, sharing positif ya. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nur. Kembali lagi ke Bapak Ibu guru sekalian, tadi mindset kita, paradigma belajar kita sudah harus mulai diubah. Mungkin ketika Bapak Ibu guru sudah sampai di akhir, baru bisa melihat lagi tuh manfaat dari yang perubahan paradigma belajar. Untuk itu, mulai sekarang kita harus merubah mindset kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semangat. Ya, silakan. Semangat. 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 Pasangannya. Jam 3 belum. Udah lewat. 4 menit. Enggak apa-apa. Baik, tadi kan dari kelas tinggi ya, carinya Bu Norma dari Cipulir 03. Untuk yang kelas 6, untuk kelas rendahnya barangkali Bu Dian. Saya kelas sudah bawa Bu Dian nih. Wah, dibawa Bu Dian. Kelas sudah dan kelas tinggi.
Saya kelas rendah. Iya. Ini saya mau tanya juga Pak. Oh iya, silakan Pak. Mungkin sudah atau belum? Saya juga nggak usah pakai mic saya, suara kenceng Pak. Iya tahu Pak, tahu saya tahu Pak, saya tahu. Kalau ini dari Nyanyi ntar Pak saya. ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Janu, penjelasannya sudah sangat luar biasa dan menambah juga wawasan buat kita, pasti bermanfaat bagi kita semuanya. Cuman saya ada beberapa ganjelan ini. Yang pertama, dalam membuat budaya positif disiplin ini ada nggak dasarnya? Gitu. Yang keduanya, faktor pendukungnya apa? Mungkin tadi saya mendengar belum dibahas tentang dasar agar disiplin budaya disiplin ini positif itu lebih merangkul semuanya dan diterima semuanya. Karena apa ya, sekolah ini kan melting pot gitu. Isinya itu ya beragam seperti bumi, isinya beragam dari sosial budaya, karakter, ya dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita ingin membuat suatu disiplin positif dalam suatu sekolah, tentu pasti ada dasarnya. Nah, ini mohon penjelasannya Bapak sedikit. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Mustaqi atas pertanyaannya. Ini saya izin langsung menjawab Bu Niken ya. Jadi Pak Mustaqi, sebenarnya kalau ditanya landasan hukumnya, materi itu banyak banget. Ini saya sudah buat seringkas. Nah, sebenarnya banyak sekali landasan-dasarnya, baik dari standar-standar yang ada. Itu dari standar-standar itu seperti standar pengelolaan, standar proses. Nanti bisa saya terangkan beberapa. Itu banyak banget. Karena memang konsep kurikulum merdeka juga lah yang mengangkat dari pemahaman baru seperti itu. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi di dalam agenda sekolah ya, kalau bertanya ya. Insya Allah ini memang iya betul. Karena tadi udah yang nyelutup. Saya pun dalam waktu sudah nyelutup. Udah berapa menit nih? Disiplin tangga. Iya. Ada dengar sabdu. Tapi nggak apa-apa Pak Murtagi, nanti kita bahas lagi ya. Ya, siap. Mungkin itu saja. Ya, baik, Pak. Dibahas lagi 4 mata di DPR Pak. Ya, siap. Kasih tanya. Mata pro. Satu lagi. Iya, nggak apa-apa. Mata Pak. Terima kasih Pak. Kalau sekarang kami ingin bertanya. Iya. Kalau tadi kan kemauan. Iya, kemauan. Pertanyaan saya begini Pak. Kenapa unsur-unsur dalam kurikulum merdeka ini tidak dikenalkan kepada masyarakat dulu? Karena ini langsung guru tanamkan ke anak. Pemerintah ini tidak memberikan penyuluhan dulu kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini tahu. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pembuatan kesepakatan sekolah yang seharusnya itu tiap tahun itu membuat kesepakatan untuk peraturan sekolah ya Pak. Tapi belum pernah selama saya di sini belum pernah ada. Tapi mudah-mudahan tahun depan ada gitu ya Pak Bu. Ya. Nah yang saya tanyakan untuk membuat kesepakatan sekolah ini peraturan kan itu ya sebetulnya, tapi kita haluskan menjadi kata kesepakatan ini. Siapa saja yang harus dilibatkan? Terima kasih Pak. Ya, ini saya menanggapi dulu Pak Padi. Baik, untuk pertanyaan Pak Padi. Sebenarnya Pak Padi ini kita memahami dulu konteks kita sebagai pendidik Pak Padi ya. Sebenarnya kita itu ada beberapa tupoksi ya. Jadi bukannya pemerintah tidak melakukan penyuluhan kepada orang tua murid, tapi itu adalah kewajiban dan tugas kita ya. Makanya kita itu kan sebagai pendidik, jangankan pendidik, manusia pun juga sama, long life learning. Ada kebijakan baru, kita pelajari. Sebelum kita menerapkan, kita sosialisasikan terlebih dahulu kepada orang tua
murid ya. Cuma memang jujur saja waktu kita kurikulum merdeka, saya pemahaman sudah saya dapatkan tapi tidak menyeluruh. Karena waktu itu kita cuma ikut diklat 1 kali doang. Kelemahan sekolah ini Bu, jarang diklat. Nah, tapi kita sudah sosialisasikan apa belum? Ya, Bu Sari, kita sudah sosialisasi belum di awal-awal konon murid? Udah, secara online waktu itu. Tapi memang itu dia kembali. Jadi kalau untuk itu adalah kewajiban kita melakukan sosialisasi ke orang tua murid. Tapi memang kita pun secara individu harus banyak belajar agar bisa lebih memahami aturan-aturan yang ada. Nah, itu untuk poin pertama. Untuk yang kedua, mengenai keyakinan kelas, ya Bapak ya. Kalau keyakinan kelas, ruang lingkupnya itu hanya guru dan siswa, anak kelas. Nah, kalau sekolah, kita mengajak semua elemen yang ada di sekolah. Ya, apabila tidak bisa merangkul seluruhnya, kita kita tunjuk beberapa, kita diskusi. Jangankan keyakinan kelas, RKAS, visi misi, semuanya harus kita diskusikan dengan keluarga sekolah. Tidak bisa kita memutuskan secara sepihak. Nah, itu sebagai refleksi diri kita Pak Bati. Selama ini kita menjalankan seperti itu. Oh, ternyata salah. Kedepannya mulai perbaiki, ya. Sesibuk-sibuknya kita akan mulai dari hal terkecil. Setidaknya kita harus mulai berubah, tidak pada titik yang sama. Mungkin dari saya itu, dari Bu Nurifah ada tambahan. Silakan. Terima kasih Pak Adi dan teman-teman. Sesungguhnya pemerintah melakukan itu ada beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama itu adalah melalui pelatihan dari yang terkecil untuk dari yang kecil itu melibatkan ke yang besar. Contoh adanya guru penggerak. Guru penggerak itu nanti diharapkan akan selalu melakukan diseminasi, di mana dia harus mengenalkan seluruh program kurikulum penggerak kepada teman-teman, satu di sekolahnya, kemudian yang kedua teman-teman di sekeliling sekolahnya. Itu tugas guru penggerak. Kemudian selain itu pemerintah juga merekrut yang namanya sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak juga sama. Sekolah penggerak itu didampingi semua tentang kurikulum merdeka sampai kemudian dia sudah matang dalam setahun, maka dia wajib mendiseminasikan ke sekolah-sekolah yang bukan penggerak. Jadi sistemnya itu bukan atasan Kemendikbud langsung ke orang tua, ke murid-murid seperti bukan begitu, tapi melalui sistem organisasi yang dari atas kemudian dari kecil kemudian membesar skala besar. Nah, guru penggerak itu sekarang sudah ke angkatan 9 ya Pak Januari ya. Mau angkatan 10. Jadi itu diharapkan nanti kalau satu guru bisa mendiseminasikan atau bisa menularkan kepada 10 orang saja, maka berapa ribu guru penggerak, maka nanti dalam kurun waktu 2024 seluruh Indonesia sudah mahir menggunakan kurikulum merdeka. Itu sih harapan pemerintah seperti itu. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang gurunya mungkin agak lemah, agak susah? Biasanya akan terjadi kesepakatan sekolah yang diprakarsai oleh kepala sekolahnya. Nah, kebetulan seperti Cipulin 03 kan kepala sekolahnya kepala sekolah penggerak. Jadi beliau memprakarsai. Nah, beliau punya komite sekolah penggerak. Nah, dari situ tinggal udah bekerja sama dengan komite sekolah penggerak bagaimana cara mensosialisasikan guru, termasuk bagaimana cara mensosialisasikan kepada orang tua, sehingga orang tua tidak bertanya-tanya di tengah jalan kenapa begini. Jadi kalau dulu kita ada namanya FGD ya Bu kita ya, Forum Group Discussion, itu antara guru dan orang tua. Jadi itu sebulan sekali. Nah, ini kita masih agak vakum kemarin ya Bu ya, nanti kita bisa aktifkan lagi. Selama ini yang aktif adalah korlas-korlasnya. Jadi di kami itu ada kita menunjuk korlas per grade. Artinya misalnya kelas 6 ada 6 kelas, satu orang jadi korlas. Nah, korlas itu nanti menghimpun dengan korlas orang tua. Jadi orang tua itu juga ada korlasnya. Mereka ada, nah kita kalau apa
salah satu cara yang saya anggap cukup jitu justru ya untuk memperkenalkan kurikulum merdeka. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya Cipulir 11 berharap, saya sendiri sebetulnya pernah melakukan di Cipulir Merdeka Ibu. Saya adalah salah satu pelatih rakul keluarga, yaitu untuk perkembangan anak, keterlibatan keluarga dalam pendidikan. Kebetulan dulu Bu Vita menunjuk saya untuk ikut dalam dalam pelatihan, dan saya sudah bersertifikat. Dan yang kedua, memang saya secara mandiri saya ikut sebagai pelatih rakul keluarga yang Ibu Najla Shihab. Najla Shihab itu adalah kalau Bapak Ibu nanti membuka kurikulum membuka Merdeka Mengajar aplikasi yang tadi dijelaskan Pak Januar, disiplin positif, prinsip cinta dan seterusnya, itu adalah semuanya ada di situ di kurikulum Merdeka. Nah, kalau misalnya Cipulir 11 ingin tahu, ingin undang gitu ya, Bu Nur, boleh nggak saya undang? Saya berikan gratis tidak berbiaya. Orang tua pun silahkan diundang. Bagaimana sih kita membuat disiplin positif itu bersama-sama antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Bisa seperti itu. Mungkin kalau sekarang udah luring barangkali ya. Luring boleh offline, jadi kita bisa. Tapi kalau offline tidak bisa dalam jumlah banyak ya. Ya, jadi ini keterlibatan keluarga itu sangat penting Bapak, dan ini memang sedang digalakkan pemerintah. Mengapa kita kurikulum Merdeka itu bekerja sama dengan sekolah rakul? Karena ini kan awalnya yang kurikulumnya dari sana ya, tentunya. Itu saja sih dari saya, mudah-mudahan kalau ingin ya silahkan ditindaklanjuti saja. Terima kasih. Nanti bisa berkoordinasi sama Bu Nur ya. Siap Bu. Kalau ada keuangan nggak bisa Bu. Ujung-ujungnya UUD. Kalau saya kan gratis. Enggak, kalau kerjaan keuangan suka dadakan. Besok, malam ini besok. Biasa dadakan. Apa iya? 2 bulan. Gimana Pak Januar, ada tanggapan dari Iya, udah pernyataan Bu Nur lain? Gimana Bu, Budian diberi kesempatan atau gimana? Dia agak pemaksaan Budian. Gimana? Jadi Budian boleh Bu dengan terpaksa. Enggak, kalau guru saya nggak ada yang terpaksa ya. Iya. Benar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah saya merefleksi diri Pak, setelah penjelasan Bapak, mungkin saya sekarang masih di tahap sebagai teman kali ya Pak untuk anak-anak saya. Saya belum sampai tahap manajer. Tapi memang ketika kita menjadi teman, memposisikan diri sebagai teman kepada siswa kita, mereka itu lebih mudah bercerita apapun itu. Bahkan masalah dia di rumah, sampai dia bilang, "Ibu, kenapa sih bapak aku tuh selalu marah-marah terus?" Kadang saya bilang, "Kenapa? Emang kamu berbuat apa?" gitu kan. "Aku nggak ngapa-ngapain aja dimarahin." Gitu. Jadi dia di kelas tuh ada satu murid saya yang benar-benar ngintilin saya mulu, bisa dibilang. Mungkin ya kalau saya pahami tadi kebutuhan dasarnya dia, mungkin dia butuh kasih sayang gitu. Setelah saya tahu, oh iya berarti anak ini kayak gini. Mungkin nanti saya banyak belajar lagi Pak untuk mencapai tahap tadi sebagai manajer untuk anak-anak saya, karena pasti kita ada juga tidak bisa mengontrol diri ya. Kadang kita juga ada waktunya kita tiba-tiba menjadi si penghukum. Ada saatnya juga saya ini yang tadi dibilang, kita diam dulu itu sampai anak dia ayo kita udah mau pulang gitu. Itu apa yuk? Membuat rasa bersalah. Iya, ada yang juga saya gini, kemudian nggak mau marah-marah, kemudian nggak mau besok datang-datang udah jadi nenek-nenek. Saya suka bilang gitu. Kemudian nggak pernah mau teriak-teriak di kelas. Gitu. Jadi ketika saya diam, memang anak-anak langsung yang diam. Ternyata itu nggak bagus ya Pak. Enggak juga, tergantung kondisi. Iya, takutnya itu jadi mereka merasa tertekan. Oh ternyata itu tuh hal yang bisa bikin guru saya marah loh gitu. Nah nanti mungkin tadi kemudian hari saya akan meningkatkan lagi kapasitas saya sebagai guru, memposisikan diri saya sebagai guru tuh harusnya seperti apa. Mungkin terima kasih atas sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalau sebagai teman, aib tanda kutip di rumahnya jadi kebongkar Bu ya. Tanpa kita tanya, dia curhat sendiri. Enggak, sebetulnya ada Itu pengalaman juga. miskonsepsi Bu. Jadi bukannya yang paling baik itu manajer, kita harus jadi manajer, tidak. Jadi terkadang memang kita sebagai seorang guru, kan tadi kan sebenarnya ada pernyataan itu bahwa tidak selamanya kita bertindak sebagai manajer, ya. Sesekali pasti kita akan kembali ke dalam posisi pemantau ataupun teman, ya. Atau terkadang kita tidak bisa mengontrol musuh kita kembali ke penghukum. Yang jelas yang diharapkan adalah dominasinya kita berarah ke yang manajer. Jadi tidak salah kalau kita bertindak sebagai teman ataupun pemantau. Yang penting dominasinya kita mulai ubah seperti itu. Terima kasih Bu Dian untuk sharingnya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau sharing atau pas? Pas ya. Pas, kemudian Nomor satu. Dan ada yang jawab pas ya. Bu, pagi aja udah ngebut belum bisa doa Bu. Udah ngebut pagi aja belum bisa doa. Jangan sampai dia merasa bersama. Iya. Baik, berarti udah cukup ya sesi tanya jawabnya Bapak Ibu ya. Ya, kita berarti lanjut ke acara berikutnya yaitu doa, nanti dipimpin oleh Pak Ahmad Ginanjar, sekaligus ditutup ya Pak Ginanjar. Ya silakan untuk Pak Ginanjar memimpin doa. Coba biasa Pak. Lagi bahagia Pak Ginanjar. Enggak kelihatan Pak, belakang Pak. Di sini enggak kelihatan. Enggak apa-apa, enggak boleh. Jangan lihat bawahnya, ada atas saya pakai sepatu dong. Ini benih potensial 11 nih Bu. Benih potensial nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Namun secara pribadi saya mohon maaf Pak Jenderal. Sudah pernah? Iya tahu. Bukan sudah pernah, tapi banyak anak-anak yang datang. Oh tadi. Jadi baru sempat datang ke sini. Tadi ada kegiatan salat khatib di SMP sekolah lama, kemudian ternyata anak-anak pada datangin saya berkunjung dan sebagainya. Ya sama seperti Bu Diar, banyak yang cerita, tadi juga ada yang nangis juga. Jadi ya alhamdulillah sedikit banyak apa yang disampaikan Pak Januar tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mengakhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa, kita baca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan oleh Pak Januar, dengan sharing yang positif yang disampaikan oleh Pak Januar, menjadikan diri kita semua guru-guru yang profesional yang bisa memposisikan pada tempat yang baik dan juga bisa menjadi mentor bagi peserta didik kita semua. Baik, kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.